Balik lagi ke YouTube channelnya Cindorella. Thank you so much buat kalian yang udah subscribe YouTube channel aku dan masih setia nontonin video-video aku. I'm very excited. Dan kali ini aku akan kasih kalian video terbaru tentang Express Manicure. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para nailis ya, karena aku udah lama banget emang nggak upload video. Kali ini aku akan langsung aja kasih kalian peralatan apa aja yang kalian perlukan untuk memulai Express Manicure versi Nails by Cindorella. Tapi kalau kalian punya saran atau punya ilmu yang lebih bagus lagi, yang lebih baik, yang lebih profesional, kalian boleh langsung aja komen di bawah. Bantu juga teman-teman yang lain yang mau belajar tentang nail art supaya kita belajar sama-sama dan bisa support juga YouTube channel ini untuk selalu update setiap minggunya. Nah, buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel ini, welcome. Ini YouTube channelnya membahas tentang nail art dari tips, trik, dan juga tutorial. Dan kalian wajib banget yang namanya follow Instagram aku di Nails by Cindorella dan juga DJ_Cindorella. Sebelum kita masuk ke tahap tutorial, wajib banget yang namanya mempersiapkan peralatan apa aja yang wajib kalian punya untuk memulai Express Manicure atau Pedicure. Nah, ini peralatan yang akan kalian butuhkan banget dan kalian nggak perlu beli peralatan selain yang ini kalau di versi Nails by Cindorella. Oke, langsung aja aku tunjukkan. Ada kikiran kuku ukuran 100/180. Ini kasar banget. Biasanya ini digunakan untuk permukaan kukunya. Dan juga aku punya yang buffer seperti ini. Buffer ini dia lebih tebal dan di atasnya ini lebih halus daripada yang ini ya. Nah, kalau yang ini gunanya itu untuk di permukaan, bisa juga untuk di samping, jadi multifungsi ya. Kalau kalian memang mau beli, ini sangat dibutuhkan, oke? Terus kalian juga harus punya yang namanya buffer, oke? Nah, kalau buffer ini untuk permukaannya juga, tapi ini lebih kayak ke gel gitu ya, kayak misalnya si base coat. Jadi ini berguna banget kalau sebelum pasang base coat, kalian wajib pakai yang namanya buffer. Kalau kalian salah menggunakan si kikiran kuku di permukaannya, nanti kukunya akan lebih kasar dan ada serat-serat, guys. Jadi di base coatnya itu nggak akan menyatu banget sama kukunya, karena ada kayak serat itu, jadi dia akan bergelembung. Kalau si buffer ini dia lebih halus, walaupun di 180 dia akan membuat permukaan kuku kita tuh lebih halus sedikit, serat-seratnya itu akan hilang tapi tetap kasar gitu loh ya. Nah, untuk yang tipis banget ini tuh sebenarnya untuk pinggiran kuku aja seperti ini. Kalian bisa beli ini atau kalian bisa menggunakan yang ini, jadi multifungsi. Ini sih pilihan aja, jadi kalian nggak harus punya ini, oke? Nah, setelah itu kalian wajib punya yang namanya cuticle softener atau pelunak kutikula ya. Pelunak kutikula ini bagus banget. Kalau yang gel atau yang encer sama aja. Jadi ini tuh untuk membuat permukaan kuku dan juga kutikulnya itu lebih mudah didorong menggunakan cuticle pusher ya. Dan juga selanjutnya ada gunting. Gunting ini untuk di bagian kutikul yang mati. Jadi kalau kalian memang nggak punya gunting, punyanya nipper juga nggak apa-apa ya. Ingat, nipper atau gunting itu sama aja. Tapi kalau gunting yang seperti ini multifungsinya untuk apa? Untuk memotong aksesoris. Aku lagi nggak ada nipper karena aku bukan tipe orang pengguna nipper gitu. Mungkin next time aku akan belajar nipper lebih baik lagi, karena nipper menurut aku kayak kalau salah-salah gitu ke gunting kukunya atau kulitnya itu dalam banget, oke? Nah, ini bisa pakai gunting seperti ini yang permukaannya tipis, atau kalian bisa menggunakan nipper ya. Jadi ini ada dua pilihan karena fungsinya sama. Kalian pilih aja salah satu yang mana budget kalian cukup. Ingat, menghemat budget di nail art, oke? Nah, selanjutnya aku ada gunting kuku. Gunting kukunya yang seperti ini itu akan membuat efek kukunya itu kalau digunting menjadi lebih datar, sedangkan yang oval ini dia akan menjadi lebih melengkung. Ini juga sebenarnya pilihan karena apa? Karena kikiran kuku juga bisa memotong pinggiran kuku. Jadi kalau kalian perlu dan kalian punya ya, kalian boleh untuk cadangan aja kalau mau pakai, kalau tidak juga tidak apa. Lalu aku juga punya cuticle pusher. Aku punya yang seperti ini. Jadi ini cuticle pushernya ada yang bagian ini aku bukannya burik ya guys, ini emang sengaja aku asah sendiri. Jadi nanti tekniknya itu adalah kikiran kuku kalian yang udah mau jelek jangan dibuang, kalian bisa mengasahnya. Nanti aku kasih tahu cara mengasahnya supaya dia lebih tajam dan bisa berguna
berulang kali asal kalian steril aja setiap hari setelah dipakai. Dan juga di bagian sininya itu gunanya untuk di pinggiran kukunya. Kalau yang ini kan di bagian sini ya guys, di bagian atasnya. Kalau yang ini untuk di pinggirnya. Oke? Selanjutnya aku ada cuticle remover yang biasa disebut dengan lidah ular ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena ujungnya kayak lidah ular gitu ya, jadi berbisa. Dan ini untuk motong kutikul ya, jadi kalian wajib banget punya ini. Dan juga persiapkan tisu kalau kalian punya tisu, beserta juga brush ya, brush apa aja, serta juga sikat kecil kalau ada sikat kecil. Oke? Dan sekarang langsung aja aku akan praktekkan gimana caranya express manicure versi Nails by Cinderella. So guys, happy watching and check this out. Oke, langsung aja masuk ke tahap tutorial ya. Jadi kali ini aku akan praktekkan di kuku aku yang sebelah kiri. Jadi sebenarnya aku tadi udah bikin video di telunjuknya, tapi sayang banget tadi ternyata nggak kerekam guys. Oh my god, sedih banget gak sih? Nah akhirnya aku ulang lagi ya. Jadi ini akan aku praktekkan di kuku aku yang sebelah kiri. Dan ini ada 3 jari yang belum aku manicure, akan aku bersihkan sekarang. Tahap yang pertama itu kalian siapkan yang namanya pelunak kutikul, cuticle softener atau nail softener. Ini aku pakai dari Kun Kun. Kalian boleh pakai merek apapun ya, enggak harus merek itu banget. Terus kalian taruh aja di bagian tengah sini 2-3 titik ya. Ini yang udah aku manicure ya guys. Cuman di sini agak sedikit masih nanti akan aku bersihkan. Nah setelah itu kalian boleh tarik bagiannya ke pinggir. Terus yang ini juga. Jadi pelunak kutikul ini fungsinya untuk melunakkan kutikula kalian agar lebih mudah ketika proses membersihkan ya, atau pembersihan. Nah setelah itu bagian atasnya juga jangan lupa, dan di bagian samping-sampingnya ya. Oke, nah ini kita tunggu dulu selama kurang lebih 30 detik sampai dengan 1 menit aja. Setelah itu kalian boleh ambil yang namanya cuticle pusher ya. Jadi cuticle pusher ini ada 2 macam sebetulnya, untuk manicure atau untuk pedicure. Kalau untuk manicure yang bentuknya seperti ini, kalau untuk pedicure yang untuk kaki biasanya dia seperti ini. Ini lebih tajam ya, dan permukaannya itu lebih datar aja dia. Nah kalau yang ini kenapa burik banget, karena aku sengaja asah supaya bisa dipakai berulang kali. Yang penting kalian wajib sterilin, tuh lihat ada bekas asahan. Jadi aku selalu meminimalisir budget aku, apalagi untuk nail art itu karena banyak banget peralatannya ya, sebenarnya fungsinya sama aja. Dan sekarang akan aku dorong ya kutikul yang udah nggak sehat ya, bukan kutikul yang mati. Jadi itu sebenarnya masih hidup, cuman nggak sehat aja guys. Jadi kita dorong ya sekarang. Cara mendorongnya itu yaitu dengan teknik 30 derajat. Dorong. Pastikan bahwa kutikulnya ini udah terangkat atau tidak lengket dengan kukunya. Oke, nah sekarang kita dorong, kita pastikan bahwa dia udah terangkat nih. Kalau dia udah ujungnya si pisau ini udah kayak masuk gitu sedikit, berarti dia udah keangkat nih. Seperti ini ya guys. Kita pastikan dia kedorong sampai di pinggir-pinggir sininya juga. Oke, yang ini juga. Di sininya juga. Ini semua udah terangkat, dan sekarang aku akan praktekkan ke kalian gimana caranya meremove atau menjepit ya, menggunting si kutikulanya. Kalian bisa menggunakan nipper atau menggunakan gunting kutikul yang seperti ini, atau kalian kalau punya gunting kuku yang datar yang permukaannya seperti ini yang flat, itu kalian bisa menggunakan gunting kuku yang flat, bukan yang oval atau yang smile seperti ini ya. Ini nggak boleh, ini salah. Jadi kalian harus pakai yang flat seperti ini. Jadi ini kan ujungnya hampir sama seperti nipper.
Caranya adalah aku akan zooming sedikit, jadi aku akan zoom sedikit. Nah, caranya adalah kalian tekan bagian kulitnya ya, tekan bagian kulitnya seperti ini. Nih, aku ulang lagi ya, kalian tekan bagian kulitnya seperti ini ya, sampai dia agak menonjol keluar, kutikul yang udah nggak sehat. Terus bagian sininya itu untuk menjepit atau untuk meremove ya. Kita ulang lagi, kita dorong bagian yang sebelah sininya ya untuk melindungi kulitnya, kita dorong. Terus bagian yang di atasnya itu kita jepit, jadi kita tarik ya guys. Jadi cara jepitnya itu harus didorong seperti ini ya, kita dorong sedikit, terus kita jepit di bagian sisi yang di atasnya, terus kita tarik seperti ini. Jadi setelah dijepit kalian wajib banget tarik. Kalau kalian jepit dan kalian dorong seperti ini, itu biasanya akan luka dia jadinya. Jadi kalian wajib banget ya ngikutin teknik ini, bisa pakai nipper atau pakai gunting kuku ini ya. Pilihan aja kalian punyanya apa. Jadi ini kalian tekan bagian sininya, lihat ya nih. Ini kalian tekan bagian sininya. Terus kalian jepit dan kalian tarik. Ya. Oke, aku ulang lagi. Tekan, jepit, tarik. Jadi tekniknya itu tekan, jepit, tarik ya. Tekan, jepit, tarik. Ingat hanya menjepit bagian yang putih aja, karena kalau yang warnanya seperti kulit itu berarti kulit ya. Terus kita lanjutkan lagi, tekan, jepit, tarik. Jangan pernah didorong ya. Tekan, jepit, tarik. Oke, nih udah. Nih, kalau kalian mau lihat, ini udah keangkat, kutikulnya udah ke remove, dan kita tinggal membersihkan aja bagian-bagian yang masih belum keangkat ya. Masih dengan teknik yang sama, tekan, jepit, tarik. Nih. Oke. Di bagian sini juga bisa. Tekan, jepit, tarik, tekan, jepit, tarik. Ingat ya, bisa menggunakan nipper. Tekan, jepit, tarik. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan lidah ular sebagai media untuk membantu bagian pinggirannya ini supaya dia lebih bersih. Kayak misalnya yang ini. Ya, atau bagian pinggiran di sini ya. Biasanya ini tuh banyak banget kulit-kulit yang udah keras gitu bagian pinggir sini kalau kukunya udah mulai panjang. Dan kalian bisa mulainya dari bawah ke atas ya, nggak boleh dari atas ke bawah kayak gini, nggak boleh. Jadi harus dari bawah ke atas ya. Kalian dorong aja nih. Dan kita dorong juga bagian atasnya. Ini nggak terlalu banyak ya kulit yang kerasnya. Dan sekarang aku akan membersihkan dan akan memotong dulu bagian sampingnya. Jadi cara memotongnya itu harus dia agak sedikit menyerong ya, atau agak sedikit miring kayak gini ya. Terus di bagian sini juga, supaya ketika tumbuh dia jadinya enggak menusuk ke dalam kulit ya. Oke, setelah itu kalian bisa menggunakan si cuticle pusher atau cuticle pusher yang seperti pisau ini. Kalian bersihin aja dalamnya. Dan kalian bisa menggunakan kikiran kuku yang tipis untuk merapikannya supaya dia lebih terbentuk ya guys. Nanti kalau kalian mau menggunakan kikiran kuku juga bisa ya, mau pakai kikiran kuku yang ini juga bisa nih, tapi yang cari yang nggak diasah. Biasanya sebelah sini akan lebih baik, karena apa? Karena dia lebih halus dan tidak menyakiti. Seperti ini agak keras soalnya kalau yang di belakang, jadi bisa kalian pakai juga. Sama aja fungsinya. Sekarang akan aku bersihkan. Nah, selanjutnya kalian bisa melanjutkan dengan
teknik yang sama ya, aku akan mendorong lagi memastikan bahwa si kutikulnya ini udah terangkat. Ini udah terangkat semua. Sekarang akan aku potong lagi atau akan aku remove lagi menggunakan nipper atau menggunakan gutikan kuku yang flat seperti ini. Ya, ingat tekan, jepit, tarik, tekan, jepit, tarik, tekan, jepit, tarik. Terus kita potong lagi bagian pinggirnya, bagian sini juga. Terus kita remove lagi. Ingat ya guys, tekniknya itu kalau bagian yang di atas sampingnya ini kalian bisa menggunakan lidah ular dan kalian dorong. Bukan kalian dorong dari atas, tapi kalian dorong dari bawah ke atas seperti ini ya. Oke, yang tengah dan jari manis udah selesai. Kita lanjutkan lagi untuk yang jari kelingkingnya. Tetap sama ya, jangan dibeda-bedain tekniknya. Ini kita pastikan dulu kalau dia udah kedorong semuanya. Terus kita agak cengkel sedikit gini aja supaya dia keluar, karena kalau yang kelingking ini dia pendek banget dan kecil banget ya kutikulnya. Nih. Oke, sekarang kita potong lagi. Tekniknya tetap sama, tekan, jepit, tarik, tekan, jepit, tarik, tekan, jepit, tarik. Setelah itu aku mau membersihkan dikit bagian permukaannya. Kalau misal kalian lihat ada yang nyangkut-nyangkut seperti ini, kalian bisa dorong aja sedikit menggunakan pendorong kutikula ya. Tapi jangan ditekan terlalu dalam karena nanti dia akan membuat kukunya jadi tipis ya guys. Dan sekarang aku akan memotong kukunya bagian pinggirnya, sama di sini juga bagian pinggirnya ya. Jadi kita bersihkan dulu dalamnya. Setelah itu kita bersihkan menggunakan gigiran kuku yang tipis. Bersihkan. Oke, jadi ya sekarang kita lihat aja nih. Inilah hasilnya ya, express manicure dari Nails by Cinderella. Ini tekniknya aku sendiri. Kalau kalian punya teknik lain, kalian boleh tambahin aja komen di bawah. Dan kalau kalian mau menggunakan extension nail atau nyambung kuku supaya panjang dan bervolume, kalian bisa kikir permukaannya menggunakan kikiran kuku yang seperti ini ya guys. Tapi kalau kalian mau memasang kutek gel atau base coat, kalian bisa gunakan buffer yang seperti ini. Kalau buffer nanti permukaannya dia lebih halus. Perbedaannya adalah kalau untuk extension nails kalian menggunakan kikiran kuku yang seperti ini, nanti dia akan ada serat-serat yang keluar di bagian permukaannya. Tapi kalau kalian menggunakan yang buffer balok seperti ini akan membuat permukaannya itu nggak ada seratnya, tapi dia permukaannya agak sedikit kasar. Nah, kalau untuk base coat bagus banget supaya apa? Supaya nanti base coatnya menyatu dan tidak gelembung di permukaan kukunya. Oke? Kalau untuk extension nail seperti nail tip memang diwajibkan menggunakan yang ini supaya serat-serat kukunya keluar, yang bisa membuat media sebagai media gitu. Jadi antara kuku dengan si nail tipnya lebih lekat.
Setelah itu kalian bisa menggunakan vitamin cuticula kalau kalian memang enggak mau pasang apapun di kukunya. Tapi kalau kalian punya buffer yang step by step 1-4 buffer balok ya, kalian bisa menggunakan buffer balok itu, dan kalian bisa langsung aja buffer di atasnya supaya dia lebih halus. Nah, kalian bisa juga menggunakan vitamin cuticula ya. Tadi aku lupa kasih tahu ke kalian. Jadi vitamin cuticulnya seperti ini ya. Jadi ini adalah vitamin cuticulnya, dan sekarang kita pasang aja di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini supaya permukaan kukunya lebih shiny dan juga cuticulnya lebih sehat ya. Dia terlihat lebih lembab. Oke, so guys, thank you so much for watching. See you in next video. Aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya express manicure menggunakan nail drill yang murah gitu, yang 100 ribuan. Jadi kalian langsung aja pantengin video aku selanjutnya. Jangan lupa hidupin tombol lonceng notifikasinya. Thank you so much for watching. See you in next video and bye bye. Semoga videonya bermanfaat ya.